dimainkan 3 kali kan berarti. Yes. Kalau untuk minggu ini, emang di minggu yang kedua sih sering sih. Banyak. Karena weekdays banyak Sunhawk-nya. Tapi lagi-lagi porsinya nggak sebanyak Erangel. Jadi permainannya belum terlalu matang dan kita tidak usah berlama-lama lagi. Langsung saja menuju ke Sunhawk untuk match yang keempat. Selamat menyaksikan. Yes, betul. Dan lihat dari arah potongan pesawatnya dari arah kau menuju ke arah bagian hati. Dan ini pasti akan mempermudah untuk dropping zone dari arah tim DWG yang akan bisa langsung menuju ke arah bagian tambang maupun ke arah bagian ruinsnya. Oke, menjadi sangat menarik dan kita masih melihat Painan. Ada Bigetron, ada Nova juga. Pertemuan kembali, pecah di area Painannya, fight kembali terjadi di sana dan yang touchdown terlebih dahulu harusnya adalah seorang Ryzen. Yang dimainkan pemain veteran, pemain yang kita tahu bersama kualitasnya tidak main-main, bukan pemain kacangan karena mereka atau dia sempat mendapatkan gelar juara dunia juga. Dia kali ini bermain kembali untuk Bigetron Red Alliance menggantikan Yuhai untuk match kali ini. Yes, dan lihat dari arah Liquid udah mulai memegang DBS di tangan untuk saat ini. Dan dari arah Nova seperti biasa kali ini mengirimkan order yang nge-split sendiri 3-1 untuk tim Nova dan berusaha untuk membagi lagi angle shotnya ke arah titik yang berbeda. Dari Liquid nampaknya mengokang satu buah granat untuk bisa mempredik posisi dari arah tim Nova, tapi di cancel karena dari arah Nova mereka masih berusaha untuk bergerak begitu bebasnya dan Liquid masih cukup ragu untuk bisa mematangkan satu buah granat di tangan kanannya untuk saat ini. Sudah di-cook bahkan kali ini seorang Liquid melemparkannya ke area sebelah kanan. Predik net tadi yang ternyata belum memberikan damage yang berarti ke arah pemain-pemain dari Nova dan kembali setupnya sama, kembali kita lihat Paraboy yang kemarin dikirim berada di posisi order, kali ini gantian. Betul. Paraboynya yang ternyata ngumpul bersama dengan 3 pemain atau 2 pemain lain dan mendapatkan seorang Liquid, bahkan push, langsung dilakukan commit push untuk mendapatkan Liquid menjadi pemain pertama yang dipulangkan. Yes, betul, dan lihat dari arah Luxi dan juga Zuxi sudah mulai tag low juga, HP-nya seperempat HP berkurang dan akan coba dicari lagi angle-nya dari bagian rooftop. Paraboy, oh no, ini posisinya bahaya banget, tapi Luxi udah mulai back off juga berusaha untuk membackup ke bagian belakang. Ryzen akan coba di follow up juga pergerakannya, tapi Jimmy akan bergerak semakin lebih kiri lagi mengitari ke arah bagian broken wall dan dari order tetap nge-hold angle-nya di area bagian seberang daripada compound daripada Painan. Keadaannya seperti di hari yang pertama Super Weekend yang ketiga karena Bigetron keculik dengan cepat dan membuat pemain-pemain dari Nova nyaman untuk mengelilingi compound mereka dan mengurungi area-area atau ngandangin area dari pemain Bigetron Red Alliance. Namun kita harapkan mereka memiliki celah untuk bisa setidaknya dapetin satu knock end dulu ke arah pemain Nova supaya posisinya sama 3 lawan 3. Namun ternyata knock end akan coba diupayakan justru oleh tim Cryptis, yaitu Lazy Boy, Cryptix maksud saya. Yes, betul, enggak di Erangel, enggak di Miramar, bahkan di Sunhawk pun Fast Clan ketemunya sama Cryptix lagi karena Cryptix dia juga masih butuh boostingan poin dan akan coba langsung di-secure satu buah poin LTBC pertama untuk Cryptix ke arah tim Fast Clan, tapi kedamaian dirasakan oleh tim MS Chonburi. Mereka nggak perlu fight di early-nya, tapi dari arah elimination feeds-nya belum terjadi lagi nampaknya baku hantam dari arah Bigetron juga Nova di arah bagian Painan. Nah, ini adalah highlight tadi, momen dimana saat TG13 bersama dengan pemain-pemain MS Chonburi tidak bisa bertahan dan jatuh ke bawah membuat TG13 knockdown. Ya, memang sebenarnya bukan sebuah memori yang indah, namun diingatkan kembali oleh PUBG Mobile. Pasti akan TG13 udah pengen melupakan hal tersebut, tapi ternyata diingetin lagi. Iya, setuju banget. Dan juga lihat dari arah Yu yang dia nge-hold angle di area bagian pinggir jembatan di arah sekitaran tebing-tebingnya untuk bisa nge-lock angle ke arah tim Infinity. Dan ini bisa dibilang dari arah West Clan, Infinity, terus ada dari tim 628 juga. Ini sering banget mereka tim-tim yang bertemu satu sama lain, entah dari segi drop dan berdekatan ataupun rotasi yang berdempetan. Tapi Scry berusaha untuk proning agar tidak terdeteksi karena step yang dibuat oleh Tony Kip malah lebih terdengar lebih jelas lagi dari arah kuping seorang Scry. Namun nampaknya Scry masih mengumpulkan informasi saja, dia masih menggeliat di area dekat bebatuan dan juga di dekat pepohonan. Sudah mulai datang bahkan turun ke area bawah. Kayaknya Scry nggak sadar kalau ada pemain-pemain dari Fast Clan karena dia terlihat terlalu terbuka atau hanya mancing saja dan kembali lagi ke area dari bebatuannya. Kita masih belum melihat apa yang terjadi lagi di area Painan karena harusnya fight akan pecah sesaat lagi, namun masih juga kita terus fokus menuju ke arah Beer 11 yang kembali dimainkan. Beer 11 berarti yang nggak main adalah seorang Korpai. Yes, Korpai kali ini tidak bermain dan kita bisa lihat juga dari arah Beer 11 juga lebih semakin waspada lagi meningkatkan awareness-nya karena bagian depan karena Sky juga berada di posisi yang sama. Proning dilakukan agar meminimalisir suara yang mereka perbuat untuk saat ini dan Beer 11 yang malah mendekati posisi dari arah seorang Fred, tapi angle Sky pun juga sudah mulai mengarah ke arah seorang Beer 11.
masih terus kita lihat, masih terus dipantau. Pastinya semakin dekat dan lama-lama nabrak helm sama helmnya. Lucu banget kali ya kayak gitu ya. Gak sadar tiba-tiba sebelah-sebelahan. Tapi itu pastinya tidak terjadi karena ini adalah PMGC. Kuping mereka pasti sudah sangat-sangat aware dengan apa yang terjadi. Bahkan Scry kelihatan udah mulai menjauhi. Areanya sudah mulai menjauhi dari keberadaan Beer 11. Dan gantian posisinya Scry diisi sama Beer 11. Ah iya betul. Dari Scry geser ke kiri, dari Beer 11 ke kiri lagi mengisi kekosongan. Ini gak bakal ketemu satu sama lain Ya, lama-lama. betul. Ini semakin jauh ya nampaknya justru jarak di antara Beer 11 dan juga Scry. Bahkan Scry terus menuju ke arah yang berbeda. Saat ini sudah berada di batu yang cukup besar juga. Batu yang kita tahu area Sunhawk ini memang sangat luar biasa. Walaupun di area bukit batunya besar-besar. Nggak tahu cara naikin batunya gimana. Iya betul banget. Dan juga Stalwart ya. Menjadi pertanyaan juga kalau misalkan kita tahu dari arah Stalwart, mereka kan turunnya di area bagian bootcamp seharusnya. Dan 3 player lainnya nggak terpantau. Mungkin 3 playernya di arah bagian bootcamp, dari arah sana Scry diutus untuk lock angle-nya ke arah bagian flash clan yang mereka looting di arah bagian quarry. Tapi lihat dari seorang Anas yang merupakan manusia dari arah tim Rico Infinity. Benar-benar men-take banget low HP dari arah tim Graptex. Ya, menjadi sangat luar biasa sekali tadi kalau kita lihat spray demi spray yang dilakukan oleh Anas manusia. Walaupun memang belum ada knockdown yang dia dapatkan, hanya cicilan damage saja karena lawan-lawannya. Namun lagi-lagi kayaknya semua tim hanya mencari informasi saja, tidak ada commit push yang dilakukan. Baru dibilang gak ada commit push, kali ini sudah mulai dekat pemain-pemain dari tim Stalwart. Karena kalau kita lihat sudah ada action dan juga Pika. Scry di mana? Oh, Scry udah mulai semakin geser lagi, malah di take over posisinya oleh kedua player dari tim Stalwart. Tapi Pika lihat, bunny hop dilakukan, belum ada tembakan dari seorang Beer 11 menunggu timing dan juga posisi yang momentum yang tepat. Tapi Beer 11 lebih memilih untuk menahan aja peluru-peluru yang untuk dilontarkan karena tim Stalwart, Sanskoy. Kayaknya Pika mengupayakan untuk mendapatkan sebuah airdrop. Tadi kelihatan ada asap merah dari airdropnya. Nggak tahu itu di sebelah mana. Namun kita berpindah kembali ke area dari Painan, Bigetron Red Alliance. Berdekatan satu pemain mereka yaitu Zuxi bersama dengan Jimmy. Udah deket banget, DBS ada di tangannya. Bahkan smoke sudah mulai di pop up juga. Kali ini ada tembakan demi tembakan masuk ke area adalah bahkan Zuxi mendapatkan satu namun tidak untuk yang kedua. Tapi knock end didapatkan dan ada knock lagi yang didapatkan oleh pemain-pemain Bigetron yang lain. Luxi membackup para boy. Mas ganteng tersukur ke arah tanah dan akan coba dibakar hidup-hidup. Yes, betul. Luxi memberikan backup dari bagian compound yang berbeda. King akan menjadi mangsa selanjutnya oleh tim Bigetron Red Alliance. Dan lihat dari Ryzen juga sudah mulai membangun flank-nya ke arah bagian kanan, berusaha untuk nge-lock ke arah bagian sekitaran Broken Wall. King akan coba dijepret. Posisinya dari arah 2 titik yang berbeda. Pre-fire juga dilakukan untuk bisa menghentikan langkah dari arah seorang King, mengeliminate seorang Zuxi ke arah bagian lobby. Mau nggak mau Order harus melakukan penyeberangan. Order nyebrang nggak ketahuan kah? Karena itu harusnya bisa dilihat dari area air. Namun ternyata pemain-pemain Bigetron tidak memiliki angle menuju ke arah Order. Justru Ryzen berada di arah belakang, ingin mengupayakan untuk bisa melakukan revive. Namun Order sudah datang dekat sekali dengan compound pemain Bigetron Red Alliance. Yes, betul, berada di bagian compound yang sama, hanya berbedakan lantai. Tapi lihat Luxi udah mulai berada di lantai yang sama. Tapi predict nest, ada trap grenade dari arah seorang Order, berusaha untuk mempredik posisi dari arah seorang Luxi. Masih bermain dari bagian compound yang sama, dari Order menahan ke arah bagian jembatan. Dan lihat Luxi juga nge-hold angle-nya di arah bagian lantai satunya, Sanskoy. Masih berada di area bawah. Kalau kita lihat kali ini pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance. Luxi keluar terlebih dahulu. Pas kali saat dia keluar belum ada knock yang didapatkan, hanya damage saja dari seorang Order. Dan Order mengincar Luxi, mencari Luxi dan didapatkan seorang Luxi. Knock and lagi-lagi dilakukan oleh pemain-pemain Nova. Yes, betul, 1-on-2 situation untuk tim Bigetron Red Alliance. Ryzen menjadi last man standing untuk tim Bigetron. Sementara dari arah King, Order akan menyusuri semua area bagian compound di bagian Painan untuk bisa melihat posisi dari arah seorang Ryzen. Ini udah gak banyak pergerakan dari arah tim Bigetron, tapi lihat ada titik hijau yang udah mulai mengamati juga fight antara tim Nova dan juga Bigetron. DWG juga udah mulai comeback lagi, udah mulai datang lagi ke arah bagian bukit belakang dari Painan. Terlalu lama kalau kita lihat memang fight di area Painan. Dan memang saat kita fight di Painan tidak bisa cepat untuk langsung fight karena banyaknya compound, banyaknya area membuat kali ini fightnya harus berlangsung sampai menit ke-9 bahkan menuju menit ke-10. Membuat DWG sudah selesai untuk melakukan looting, bahkan sudah bergerak kembali. Dan Painan tidak masuk ke dalam circle yang kedua karena ada 200 meter jarak dari Ryzen menuju ke dalam circle-nya. Yes, betul, ternyata dari arah NGS Hamodin tertake down dari angle seorang King, berusaha untuk memberikan knockdown, tapi trading dilakukan oleh seorang Rauf.
ini secara tidak langsung membantu posisi dari arah seorang Ryzen. Ryzen masih bertahan di area atas. Kita harapkan Ryzen terus bisa mendapatkan keuntungan terbesar dari fight antara Nigma Galaxy dan juga dari Nova King. Revive sedang diupayakan, meledak di sana, memberikan splash damage, namun revive-nya sudah selesai, bahkan sudah bisa untuk masuk ke dalam compound-nya. Namun kita melihat King juga kembali tersungkur. Rauf mendapatkan knock lagi ke arah pemain-pemain Nova. Yes, betul, dan Deadlord udah mulai mengambil juga area bagian backline dari arah tim Nova. Order pun akan coba langsung di-push, akan coba dikepung oleh dua player sekaligus dari arah tim Nigma Galaxy. Lantai 2, lantai 1 akan coba dibunuh dan championship hit dari arah seorang Lord berhasil bisa mengeliminate Nova di posisi yang ke-16. Ryzen akan coba berikan timing momentumnya, tapi low banget HP dari arah seorang Rauf, Sanskuy. Ryzen turun ke bawah, dia sadar kalau dia di atas sudah ketahuan posisinya sehingga melakukan pergeseran kembali, mencari angle yang berbeda lagi, mengetahui di mana ke posisi-posisi dari pemain-pemain dari Nigma Galaxy karena sudah mulai dekat, bahkan sangat dekat sekali. Dan kita berpindah ke arah fight yang terjadi. Fight yang lainnya lagi, Dead Eyes berhadapan dengan 628 dan mudah saja Sanzi tadi mendapatkan satu knock ke arah pemain dari Dead Eyes. Yes, betul, berada di area bagian terluar daripada Hatinnya itu sendiri dari arah Dead Eyes. Ternyata ter-break off juga dari arah angle seorang Yuheng dengan menggunakan AKM-nya ter-knockdown kembali player dari arah tim Dead Eyes. Granat dari arah seorang Sanzi mengeliminate last man standing dari arah tim Dead Eyes, tapi Ryzen ternyata harus puas di posisi yang ke-14, tapi nice try untuk tim Bigetron Red Alien. Nice try pastinya, perjuangan Bigetron Red Alliance tidak berhenti di sini dan kita juga berpindah menuju ke arah tim Indonesia yang lain karena masih ada Genesis Dogma Gits. Mereka masih lengkap dengan pemainnya, bahkan saat ini Nichil mengupayakan untuk mencari damage atau memberikan damage ke arah pemain-pemain Cryptic. Sudah mulai datang juga bala bantuan dari Genesis Dogma Gits yang lain. Yes, betul banget, berusaha untuk membagi angle-nya ke berbagai titik. Vision akan coba di-lock nampaknya ke arah tim Cryptex, tapi nampaknya Rico juga join the fight, berarti bisa menculik satu player dari arah tim Cryptex, tapi blind spot mengenai posisi dari arah player seorang Genesis Dogma itu seorang Booms. Dan nampaknya dari arah seorang Daybot akan coba mundur sedikit mengambil area yang berbeda lagi untuk mereka bisa mainkan. Dan Rico di area bagian seberang bukit ternyata memiliki angle shot yang luar biasa, dan Vidan lagi dan lagi menjadi pengganggu yang benar-benar luar biasa, Sasuke. Ya, Rico Infinity, Vidan, Anas di match kali ini cukup memberikan pressure ke arah banyak tim. Sedari tadi mereka nampaknya cukup boros peluru dan cukup berisik karena terus memberikan suara-suara ke arah lawan-lawannya. Namun sangat percaya diri sekali Anas melawan pemain dari Genesis Dogma Gits dari jarak yang sebenarnya tidak terlalu dekat, bahkan cukup jauh. Yes, dan lihat juga dari arah Gatani berusaha untuk bermain di area bagian bawah jembatan. Untuk saat ini kayaknya terlock angle-nya dari arah tim MS Chonburi, juga dari arah tim 628. Terdengar baku tembak juga sempat terjadi, ada backup juga nampaknya dari arah bagian high ground oleh rekan satu tim dari arah tim Infinity. Dan kita bisa dari arah Gatani, dia masih punya vehicle, masih bisa berotasi dengan cukup cepat dengan timingnya, tapi nampaknya lihat circle-nya bouncing ke arah bagian selatan, Sasuke. Menuju ke arah bootcamp, masih masuk ke dalam circle-nya. Paradise pun sama, Bukit Bootcamp pastinya menjadi perebutan untuk semua tim ingin mendapatkan area tersebut. Namun tadi kita sudah melihat pemain-pemain dari Cryptic seharusnya yang ada di area tengah dari circle-nya. Mereka berada di sebuah compound. Yes, betul, dari arah 628 juga masih terhalang di area bagian Pulau Alpha. Harus bergerak lagi karena circle-nya condong ke arah bagian Pulau Bravo. Dan nampaknya lihat kepadatan juga terjadi di area bagian Paradise, dimana dari arah tim Rico belum bergerak posisinya dari arah bagian Paradise. Kedatangan tamu dari arah tim The Xavier. Bahkan saat ini pemain-pemain Xavier masih terus memberikan upaya tembakan demi tembakan menuju ke arah tim Rico Infinity. Anas sedang diincar satu pemain tersebut karena dia dicari posisinya oleh Lamborghini, dekat posisi Lamborghini dan juga Anas. Sementara Prastego dekat juga dengan satu pemain yaitu Rebis, bahkan granat sudah mulai berada di tangan kanan dari seorang Prastego, dilemparkan namun mantul, mantap betul macan tutul. Yes, betul, sayangnya menyentuh posisi dari atap di Paradise, tapi Rebis juga akan melakukan hal yang sama. Barter granat akan coba terjadi antara kedua tim yang berbeda, tapi menutup Rebis masih belum tertake low HP-nya oleh granat dari arah tim Rico. Tapi MS Chonburi Ponzai yang berhasil bisa men-knockdown satu player dari arah tim 628 itu dari arah seorang Taushe. Taushe tersungkur ke arah tanah. Ponzai seperti biasa ini memang selalu dilakukan oleh pemain-pemain dari MS Chonburi. Mereka mengaplikasikan gameplay ini dan memang kalau kita lihat sangat efektif kalau mereka bermain seperti ini. Circle-nya menuju ke arah Pulau A, kemungkinan besar langsung naik presentase WWCD dari MS Chonburi. Iya. Karena waktu itu juga sempat kayak gitu kan? Yes, betul, dan juga dari arah MS Chonburi mungkin ingin membalikan lagi keadaannya setelah di Sanhok sebelumnya itu diratakan
oleh tim 628 di arah bagian Sultan Camp Alpha juga. Posisi yang sama, fight kembali terjadi lagi, tapi mereka nggak bisa terlalu lama stay di area bagian Camp Alpha, harus bergerak lagi masuk ke arah bagian circle-nya. Dan nampaknya lihat Paradise juga sudah terjadi penumpukan, tapi Rivals kedatangan tamu lainnya dari arah tim Infinity. Infinity mulai datang, bahkan mulai bertetangga kali ini. Namun menariknya pemain-pemain Infinity tidak berada di satu compound seperti halnya For Rivals. Mereka terpisah satu. Namun kali ini sudah melakukan regroup juga. Ternyata dua pemain dari Infinity datang ke arah compound dari For Rivals. Ada sebuah bukaan, yaitu Molotov yang dilemparkan terlebih dahulu menuju ke area dalam compound dari For Rivals. Karena mereka memang ngumpul di satu area. Bahkan Loga mendapatkan seorang pemburu yang diburu tersungkur ke arah tanah. Sebuah momentum yang pastinya akan dimanfaatkan oleh Infinity. Wow, udah lihat dari arah Mela dan juga Gatan yang nge-flank ke bagian kanan, dipantulkan granat masuk ke bagian opponent, mantap, connect lagi granat dari arah Infinity. Predictors dilakukan, trading juga terjadi, Apple dikejar dan gak bisa kemana-mana. Infinity berhasil bisa mengulangkan For Rivals di posisi yang ke-13, Sanskuy. Tak terbatas tim yang satu ini, kekuatan mereka sangat-sangat menakutkan sekali. Bahkan kalau kita lihat tadi Logan, granatnya dipantulkan menuju ke area pintu yang terbuka dan itu di dalam smoke. Iya. Sulit untuk mendapatkan angle mantul ke area dalam dan ternyata memang betul-betul mantap betul granat yang dilakukan oleh seorang Logan. Sangat menarik sekali permainan dari Infinity dan juga menakutkan, membuat semua tim pastinya TBL. Yes, betul, takut banget loh. Dan juga lihat dari arah 628. Dua player ngamanin ke arah bagian gudang 3 terlebih dahulu. Dua playernya masih nahan di arah bagian pulau kecil di arah bagian belakang. Split dilakukan untuk bisa menghandle backline dari arah tim 628. Dan lihat dari arah Infinity pun masih belum bergerak dari arah bagian area yang mereka. The Xavier pun harus segera melakukan rotasi karena circle-nya pun gak masuk ke arah bagian Paradise. Mau gak mau dipukul mundur, tapi Rico juga melakukan hal yang sama. Iring-iringan terjadi juga, Sanskuy. Ini kalau circle-nya terus menuju ke area bootcamp, pastinya pemain-pemain dari Stalwart sudah sangat siap. Dan baru saya katakan Top langsung mendapatkan knock pertama mereka. Sarah yang menjadi korban dari keganasan pemain Stalwart di area bootcamp. Ya, betul banget. Dan lihat dari Rebels akan langsung menjeblungkan. Melambung semua mobil dari tim The Xavier. Bahkan lihat Melha mengganggu pergerakan dari arah The Xavier. Dan nampaknya berlari ke bagian batu dan Lamborghini akan jadi target oleh seorang Melha. Dan lihat bahkan Lamborghini tertumbangkan juga dari arah Eagle Sunan. 628 join the fight, Sanskuy. Mela bertahan dia sendirian melawan dua pemain dan kita lihat sangat luar biasa mekanik yang ditujukan oleh pemain yang satu ini, Infinity. Benar-benar mendapatkan sebuah momentum yang sangat baik di Sanho kali ini. Namun pemain-pemain dari Xavier mereka pasrah saja, terlalu overthinking kalau kita lihat karena memang mereka sulit untuk menuju ke bootcamp. Sudah ada banyak tim. Mereka menuju ke arah bukit juga sudah diisi oleh pemain-pemain dari Fast Clan. Yang mana kalau kita lihat sebenarnya Fast Clan sangat familiar dengan area ini. Mereka kan sempat turun di bootcamp. Jadi dekat-dekat bootcamp mereka sudah tahu area mana yang harus mereka mainkan. Betul, tapi ada gangguan juga dari bagian luar. Dari arah 628 tadi mengirimkan Yu Yang. Dia masih di area bagian pulau kecil dan ternyata tempatnya mereka itu luar biasa bisa mengclearin area backline daripada tim 628. Tapi nampaknya Rico Infinity juga sudah touchdown masuk ke arah bagian bibir circle. Untuk saat ini compoundnya kosong karena West Clan juga sudah mulai bergerak, tapi Esketon berusaha untuk menahan di arah bagian belakang. Split juga dilakukan agar nantinya informasi yang didapatkan lebih banyak lagi, tapi nampaknya Bir 11 gak mau berdiam diri, masih berusaha untuk lock angle-nya ke arah pergerakan dari arah Rico Infinity. Logan tadi kalau kita lihat sekilas nampaknya dia sedang ter-take down, sedang knockdown kalau dilihat tadi, namun kita belum mendapatkan informasi. Ya betul saja Infinity ada satu pemain yang tersungkur ke arah tanah, berarti itu harusnya seorang Logan dan belum diselamatkan juga dari live statusnya. Namun kita melihat Vintores ternyata mendapatkan satu pemain lagi, Mela tersungkur ke arah tanah. Gotani masih menjadi pemain yang bisa nembak dari Infinity. Yes, betul, dan harusnya dari arah tim Infinity itu misalkan last man standing tadi dari arah seorang Gotani. Dan kita lihat juga dari arah tim MS Shanburi nge-lock angle-nya, nge-hold angle-nya karena tim 628 gak mau dikasih kebebasan dan pemadatan. Kali ini hot propertinya bukan di Painan tapi di bootcamp, Sanskuy. Tapi keluar dari bootcamp karena pemain-pemain dari tim Stalwart yang sudah melakukan setup di area tengah dari bootcampnya. Ternyata circle tidak menuju ke sana dan ternyata granat dari Enigma Galaxy mampu memulangkan pemain-pemain dari Reject. Yes, betul, dan kita bisa lihat dari arah 628 itu benar-benar membentuk satu buah garis lurus, ngejaga angle-nya di area bagian tepi-tepi dan
circle-nya mengarah ke arah bagian 628 yang membuat Sunan tadi dengan begitu bebasnya berhasil bisa menghalau pergerakan dari arah tim Vexclan. Tertumbang sudah seorang Vintores, bahkan dilontarkan sebuah granat ke bagian depan dari seorang Sunan meletup tapi masih belum bisa menyentuh. Bahkan lihat adanya balasan granat dari arah tim Vexclan yang membuat Sunan yang menjaga jangkar area bagian backline-nya tertumbangkan dari arah tim 628. Vexclan mereka sangat familiar dengan tebing ini. Mereka tahu mereka sempat mendapatkan WWCD saat bermain di area tebing ini di PMPLC, namun tidak untuk saat ini karena satu persatu pemain-pemain dari Vexclan dipulangkan oleh Rico Infinity. Nggak boleh punya tim namanya Infinity karena sangat-sangat menakutkan sekali. Setuju banget ya. Lihat bahkan dari arah Cryptex juga nggak bisa bertahan, harus puas di pos yang 10 dari arah Stalwart juga terjebak. Yang tadinya nyaman di arah bagian center dari bootcamp sekarang terjebak nggak bisa keluar karena banyak banget tim-tim yang udah mulai mengamankan ke arah bagian pinggir dan nampaknya safe dari arah Hamodi. Udah mulai terbaca juga pergerakannya oleh seorang top, turun ke bagian bawah berusaha untuk mengamankan lagi posisinya dan lihat Infinity ternyata dihentikan perjuangannya untuk saat ini. Kita masih melihat pemain-pemain dari Genesis Dogma Gate terselimuti blue zone. Kita belum tahu tepatnya di area mana karena tadi sempat ada satu pemain Genesis Dogma Gate yang sudah dikirimkan ke arah bootcamp, namun kembali kita melihat berpindah kembali point of view kita menuju ke arah MS Chonburi dan itu dia Genesis Dogma Gate. Terlihat mereka sedang berjuang untuk keluar dari arah bootcampnya untuk melakukan penyeberangan. Iya betul, dan dari arah MS Chonburi juga jarak mereka untuk masuk ke arah bagian circle itu deket banget. Apalagi masih ada tidak bisa dimainkan, tapi Genesis Dogma Nichil langsung menyemplungkan satu buah baginya dan dari top juga terpick off posisi dari seorang Daybot. Knockdown kami dapatkan oleh tim Genesis Dogma dan ini yang membuat Daybot bisa bergerak lagi, bisa untuk mundur lagi, bisa untuk back off ke arah bagian gudang 3, tapi Daybot ternyata terpick off dari arah angle tim MS Chonburi. Masih kita melihat seorang Boom bisa melakukan tembakan ke arah Sanzi, namun hilang momentumnya. Dia punya sebuah molotov akan dilemparkan sesaat lagi, pecah di sana pastinya membakar Sanzi. Panas, masih terus diberikan pressure, namun ternyata Sanzi nggak kena bakarannya, ternyata masih bertahan. Jumpsuit akan coba dilakukan, mungkin ternyata tidak. Booms berputar-putar saja di belakang sebuah kontainernya, masih terus mencari di manakah Sanzi berada. Kali ini dikejar, mengejar dan akhirnya Booms yang tersukur ke arah tanah. Yes betul, last man standing dari arah 628 masih bisa bertahan hingga detik ini. Dan bahkan lihat dari MS Chonburi begitu jayanya masih ada 4 player berusaha untuk nge-eliminate semua tim-tim yang masih tersisa. Rico pun akan coba ditargetkan dan bahkan lihat Nichil udah mulai mengamankan karena bagian pinggir tebing gak mau ikutan join the fight. Tapi Anas nampaknya bukan manusia karena granatnya benar connect banget tadi karena tim MS Chonburi. Knockdown 1 untuk TG13. Tidak sesuai namanya Anas kali ini, namun Ponzai juga ternyata terbakar. Panas, badan ini masih bertahan. Ponzai masih bisa untuk terus melakukan debus karena bakarannya belum bisa menumbangkan seorang Ponzai. Namun kita juga melihat Anas akan coba dibakar. Kembalkan dia akan api, namun berpindah juga ke arah yang lainnya. Fidan melakukan tembakan demi tembakan. Kita melihat Rico Infinity kuat banget di arah bukit yang harusnya diisi sama Vexclan. Iya betul banget. Dan lihat dari arah tim MS Chonburi yang kembali dibatasi pergerakan dengan melemparkan molotov. Nggak tahu berapa banyak molotov dilontarkan dari arah tim Rico untuk membatasi ruang gerak dari arah tim MS Chonburi. Tapi Sanzi bisa juga memberikan surprising attack ke arah tim Rico Infinity, mengingat posisi juga nggak terdeteksi. Tapi nampaknya salah sangka karena tadi udah ada beberapa pre-fire yang dilontarkan ke arah seorang Sanzi. Kita melihat Sanzi terus berada di arah belakangnya. Akhirnya Popsila yang mendapatkan seorang Sanzi, dipulangkan pemain-pemain dari tim 628. Dan kita berpindah juga ternyata Fidan melakukan sebuah tembakan tadi ke arah Popsi. Namun masih ada tembakan juga dan Fidan akhirnya mendapatkan Ponzai. Terus bertahan kali ini Rico Infinity, sangat kuat mereka. Dan bahkan sampai saat ini sementara waktu sudah mendapatkan 6 elimination. Namun Nichil masih terus berenang-renang saja, atau bisa dikatakan berada di sebelah tebing. Iya betul, sama halnya dengan Frankie. Last man standing dari The Xavier, tapi lihat pergerakan yang begitu bebas dibangun oleh tim MS Chonburi, berhasil bisa touchdown masuk ke arah bagian posisi pinggir tebingnya. Tapi nampaknya Fidan upaya akan coba dilakukan semaksimal mungkin untuk mereka bisa mengeliminate, tapi split position dilakukan oleh tim MS Chonburi. Dua dilakukan splitnya, Sanskui. Ya masih terus kali ini kalau kita lihat sementara waktu yang terkuat atau yang presentase WWCD-nya paling besar adalah MS Chonburi dan juga dari Rico Infinity karena posisinya dan juga jumlah pemain mereka paling banyak. Namun ternyata Rico Infinity tadi kembali mendapatkan pemain-pemain dari MS Chonburi. Masih ada spray yang juga kembali dilakukan dan akhirnya MS Chonburi kali ini fightnya pecah. Plastik untuk syukur arah tanah dan NC2 pun tidak bertahan, dipulangkan seluruhnya dan Rico Infinity menjadi tim yang masih lengkap dengan 4 pemain dengan revive ini. Wow, top 3 untuk tim Genesis Dogma, luar biasa banget konsistensinya. Dan ini
Kembali lagi terjadi seperti di game sebelumnya, di mana dari arah bagian daratan hanya dipunyai oleh Rico Infinity, bahkan udah boleh turun Frankie. Oh no, nggak disadari, tapi lihat pergerakan dari seorang Fridan berhasil bisa memberikan eliminasi semua player dari arah tim The Xavier, dan bakal lihat dari seorang Nation bakal berhasil di-confirm satu buah poin elimination ke arah tim Rico, Sanskuy. Masih ada Skaton, masih ada Prastego juga. Menjadi sangat menarik kalau kita lihat karena Nicil di belakangnya ada satu pemain. Nicil menembak yang belakang. Nicil nggak sadar dan ternyata itu dia winner chicken yang didapatkan oleh Rico Infinity. Yes, betul banget, dan Rico Infinity kembali lagi menggokil performanya untuk game kita yang terakhir dengan total perolehan poin elimination itu ada berapa, Sanskuy? Sangat luar biasa elimination mereka, berarti ada 67 dan juga 12 berarti total. 12 elimination. Kenapa tiba-tiba ditembak elimination dong? Ngitungnya juga bingung, makanya dioper. Bagus Windy ya, bagus ya, aku lihat-lihat ya. 12 elimination didapatkan oleh Rico Infinity.